Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmalita. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Manajemen Strategi yang berjudul Strategi Global. Pertama, di sini saya akan menjelaskan strategi global itu sendiri secara luas, yaitu strategi perusahaan di seluruh dunia yang merupakan teori perusahaan mengenai cara sukses untuk bersaing. Definisi ini secara eksplisit meliputi strategi perusahaan internasional atau cross border dan non-internasional atau domestik. Strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan keunggulan bersaing dalam kondisi barang dan jasa bebas mengalir tanpa batas negara, mata uang yang berbeda, peraturan yang berbeda, kondisi ekonomi dan politik antar negara yang berbeda. Selanjutnya, di sini ada tahap-tahap memasuki pasar global. Pertama, ada tahap domestik, di mana tahap ini perusahaan lebih mengkonsentrasikan aktivitasnya hanya untuk memenuhi dan melayani pasar, berhubungan dengan pemasok dan pesaing yang berada dalam negeri. Orientasi mereka adalah bersifat etnosentrik, yaitu sifat pasar atau konsumen dimanapun akan sama, sehingga manajemen memandang pasar domestik dengan peluang yang jauh lebih aman. Hal ini dapat dimungkinkan karena pasar domestik belum dimasuki oleh perusahaan asing. Yang kedua, ada tahap internasional. Dengan ketatnya persaingan dan pasar dalam negeri mulai jenuh, maka perusahaan sudah mulai melebarkan aktivitas produksi, pemasaran, dan lainnya ke luar negara induknya. Orientasi perusahaan internasional masih bersifat etnosentrik, di mana motivasi terjun ke pasar internasional adalah semata-mata untuk melemparkan kelebihan produk atau memperpanjang daur kehidupan produk perusahaan. Yang ketiga, ada tahap multinasional, di mana perusahaan mulai berinvestasi dan memproduksi barangnya di luar negeri dengan penerapan strategi yang berbeda terhadap negara yang satu dengan negara yang lain, karena perusahaan berasumsi setiap negara mempunyai konsumen dan lingkungan yang berbeda. Yang keempat, ada tahap global, yaitu tahap ini perusahaan mulai melakukan strategi pemasaran global dengan memfokuskan pada dasar global dan memproduksi dengan sumber daya dari dalam negara atau salah satu negara. Dengan strategi ini, perusahaan akan mendapatkan keuntungan dalam hal biaya lebih murah. Dan yang terakhir, ada tahap transnasional, di mana pada tahap ini perusahaan mulai mendominasi pasar dan industri di seluruh penjuru dunia atau global, dengan memadukan antara biaya global dengan tujuan mencari keuntungan geosentrik Misalnya Electrolux melakukan desain mesin cuci di Italia, diproduksi dan dites di Swedia, dan akhirnya diproduksi besar-besaran di Amerika Serikat. Selanjutnya, ada keuntungan dari globalisasi. Pertama, meningkatkan penjualan dan keuntungan dengan memanfaatkan peluang pasar baru dan sedang tumbuh. Yang kedua, dapat memperoleh lebih banyak keuntungan modal, bahan baku, dan teknologi yang lebih baik. Yang ketiga, ada untuk meningkatkan daya saing atau kualitas tinggi dari produk dan biaya yang rendah. Yang terakhir, ada kemajuan teknologi menyebabkan kehidupan sosial ekonomi lebih produktif, efektif, dan efisien, sehingga membuat produksi dalam negeri mampu bersaing di pasar internasional. Selanjutnya, di sini ada kelemahan globalisasi. Pertama, volatil lingkungan mulai dari politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya, jadi tujuan perusahaan tidak tercapai. Interaksi dengan berbagai kompleks bangsa dengan beragam ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Kedua, ada informasi penting untuk perencanaan dalam ketersediaan, kedalaman, dan akurasi sangat bervariasi. Ketiga, komunikasi menjadi sulit karena perbedaan bahasa, geografi, budaya, dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang keempat, sulit untuk menganalisis persaingan masa kini dan masa depan di banyak negara, karena perbedaan dalam struktur industri dan praktek bisnis. Selanjutnya, di sini ada indikator strategi global. Yang pertama, pesaing utama
di pasar utama bukan dari negara itu sendiri dan ada di berbagai negara. Yang kedua, biaya dapat diturunkan oleh efektivitas dapat ditingkatkan oleh adanya pemilihan lokasi yang terdapat aktivitas nilai tambahnya di negara yang berbeda. Yang ketiga, standarisasi dari beberapa elemen produk atau strategi marketing tersedia peluang untuk mencapai skala ekonomi. Yang keempat, ada pesaing mempunyai potensi untuk menggunakan volume dan labanya dari suatu pasar untuk mensubsidi perolehan posisi lainnya. Yang kelima, jika pasar lokal bukan sebagai syarat produk atau servis untuk perusahaan yang mempunyai keunggulan beroperasi lokal. Yang keenam, penghalang perdagangan sebagai penghalang utama untuk memasuki pasar. Suatu nama merek global dapat menjadi keunggulan. Selanjutnya, di sini ada faktor pendorong pemasaran global. Di sini ada 4 faktor. Yang pertama, perbaikan komunikasi dan transportasi. Kedua, kualitas dan teknologi. Ketiga, biaya pengembangan produk. Dan yang keempat, perjanjian ekonomi regional dan perkembangan ekonomi dunia. Selanjutnya, di sini ada manfaat pemasaran global. Pertama adalah dapat meningkatkan kompetensi pelaku usaha, di mana pelaku usaha dituntut untuk selalu kreatif, mencari ide dan strategi dalam menjual produknya ke konsumen global, termasuk menguasai ilmu tentang ekspor-impor dan lain sebagainya. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bergantung pada kegiatan jual-beli masyarakatnya, karena pemasaran global memberikan kesempatan yang lebih besar dalam menciptakan transaksi jual-beli. Yang ketiga, menghasilkan produk yang lebih berkualitas lagi. Perusahaan yang terlibat dalam global market menerapkan strategi pemasaran global yang efektif dan salah satunya adalah dengan menciptakan produk yang berkualitas untuk menarik perhatian konsumen. Hal ini akan membuat masyarakat mempunyai banyak pilihan terhadap produk, khususnya produk yang berkualitas tinggi. Yang keempat, ada bertahan hidup dan kesempatan kerja. Maksudnya, pemasaran global bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, serta bisa menciptakan kesempatan untuk hidup yang lebih baik lagi. Selain itu, pemasaran global berdampak pada eksistensi dan perkembangan perusahaan yang melakukannya serta membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat suatu negara. Di sini yang terakhir, meningkatkan selera masyarakat. Salah satu strategi pemasaran global yang dilakukan perusahaan penjual adalah memproduksi produk yang sesuai dengan selera masyarakat. Suatu negara apabila produk yang ditawarkan sesuai selera masyarakat, maka penjualannya akan lebih mudah dan cenderung sukses sehingga perusahaan bisa terus berkembang. Di sini ada alasan-alasan perusahaan memasuki pasar global. Pertama, mendapatkan skala ekonomi. Kedua, menciptakan persepsi global. Dan yang ketiga, memperoleh intensi yang dikeluarkan suatu negara. Di sini ada contoh dari mendapatkan skala ekonomi, yaitu Coca-Cola. Merupakan perusahaan yang menstandarisasi merek, resep, dan iklan produknya di seluruh dunia. Di sini selanjutnya menciptakan persepsi global, contohnya Honda, Yamaha, Sony, dan Canon yang beroperasi pada dasar di mana teknologi, kualitas merupakan hal yang penting, maka konsumen dimanapun berada akan mempunyai persepsi yang serupa terhadap produk-produk tersebut. Dan yang ketiga, ada contoh dari memperoleh intensif yang dikeluarkan suatu negara, yaitu contohnya pengurusan izin usaha, tempat atau lokasi usaha, dan pengenaan pajak yang relatif rendah. Selanjutnya ada strategi-strategi global. Di sini ada 2 strategi. Yang pertama, strategi standarisasi atau standardizing strategy. Yang kedua, strategi penyesuaian atau customizing strategy. Jadi strategi standarisasi ini berfokus pada perstandarisasian baik produk, kemasan, pemasaran, atau mencapai economies of scale, adanya citra image tentang negara asalnya. Nah, alasan-alasan yang mendorong strategi standarisasi ini adalah antara lain, pertama, perusahaan hanya memiliki satu sumber produksi. Kedua, pesaing juga memasarkan produk standar. Ketiga, strategi memasuki pasar internasional yang utama adalah ekspor. Keempat, pemakaian produk terutama di lingkungan urban. Yang kelima, adanya kesamaan selera. Selanjutnya, tentang strategi penyesuaian ini,
di mana produk kemasan pemasaran dikembangkan secara lokal karena perbedaan karakteristik antara negara satu dengan negara lainnya. Nah, di sini alasan yang mendorong strategi penyesuaian adalah antara lain adanya persyaratan standar teknis dari suatu negara. Kedua, produk merupakan produk konsumsi dan produk penggunaan pribadi. Yang ketiga, terdapat variasi selera dan kebutuhan pelanggan. Yang keempat, adanya perbedaan daya beli antar negara karena perbedaan income per kapitanya. Selanjutnya, strategi memasuki pasar global. Pertama, di sini ada melakukan ekspor impor, kedua membuka kantor perwakilan atau cabang, ketiga mengeluarkan lisensi asing atau kontrak manufaktur dan alih teknologi. Contohnya ada Disneyland. Disneyland mengeluarkan lisensi untuk memproduksi dan memasarkan produknya yaitu Donald Bebek, Mickey Mouse, dan lain-lain. Yang keempat ada melakukan franchising. Contohnya ada McD atau McDonald, KFC, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu membuka usaha patungan atau joint venture. Contohnya ada Maybank dari Malaysia yang berpatungan dengan Nusa Bank di Indonesia, membentuk Maybank Nusa. Dan yang keenam, melakukan akuisisi, pembelian atau penguasaan perusahaan yang sudah ada. Contohnya ada Sony membeli perusahaan film Amerika yaitu Columbia Pictures. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemasaran internasional. Pertama, pengaruh perubahan perekonomian internasional, yaitu ada negara miskin menjadi kaya, munculnya negara-negara kaya, pergerakan modal, bukannya perdagangan yang menjadi kekuatan pendorong ekonomi dunia. Selanjutnya ada model siklus perdagangan lama yang mengatakan bahwa kalau suatu produk menjadi dewasa. Pengaruh selanjutnya ada pengaruh perkembangan inovasi teknologi dan informasi. Pertama, ada berkembangnya industri-industri baru berdasarkan teknologi dan sumber daya kunci, infrastruktur baru pada level nasional dan internasional. Ketiga, perubahan dalam kepadatan penduduk dan urbanisasi. Yang keempat, solusi efektif bagi keterbatasan paradigma teknoekonomik. Selanjutnya, pengaruh perubahan perilaku sektoral, yaitu semakin banyaknya industri kelas dunia, perusahaan yang secara sadar menganalisa bahwa mereka beroperasi dalam susunan ekonomi internasional, dan yang terakhir, menurunnya peran relatif Amerika Serikat dalam susunan ekonomi dunia. Selanjutnya ada motivasi strategi global, yaitu ada memperoleh skala ekonomi, ada akses insentif investasi nasional, kemudian menjadikan asisi brand global. Selanjutnya ada akses biaya rendah, dan terakhir menghindari penghalang perdagangan. Selanjutnya kita bahas kondisi persaingan global. Di sini ada persaingan lebih terbuka dan adil. Selanjutnya ada yang unggul dan terbaik akan menang. Selanjutnya ada promosi lebih intensif. Ada juga biaya operasional lebih besar. Selanjutnya ada penelitian lebih luas dan insentif. Dan yang terakhir diperlukan wawasan yang lebih luas. Selanjutnya ada dampak positif dari pemasaran global. Pertama, bagi dunia usaha, yaitu memperbesar pangsa pasar, produknya dikenal di luar negeri, memperbesar peluang bisnis dalam jangka panjang, dapat meningkatkan volume penjualan, dan yang terakhir semakin besarnya peluang bekerja sama berbagai bidang. Selanjutnya, dampak positif pemasaran global bagi pemerintahan, yaitu ada meningkatkan devisa negara, meningkatkan investasi asing dalam negeri, meningkatkan perkembangan teknologi dalam negeri, dan dapat meningkatkan hubungan bilateral dan multilateral. Selanjutnya, dampak positif pemasaran global bagi individu itu sendiri, ada konsumen dapat mengenal berbagai produk asing. Selanjutnya, konsumen juga dalam negeri mudah memperoleh produk luar negeri. Dan yang terakhir, adanya transfer of knowledge melalui teknologi informasi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang dampak negatifnya pemasaran global. Pertama, bagi dunia usaha, yaitu adanya persaingan yang tidak sehat, adanya pelanggaran terhadap etika bisnis, kurs mata uang yang mengandung resiko, terdesaknya usaha kecil dalam negeri, dan yang terakhir, pelanggaran terhadap hak paten. Selanjutnya, dampak negatif bagi pemasaran global bagi pemerintahan, ada proteksi oleh negara tertentu,
adanya embargo bidang ekonomi untuk negara tertentu. Selanjutnya ada perubahan sosial budaya yang merugikan masyarakat. Nah, dampak negatif pemasaran global bagi individu itu sendiri adanya kejahatan masyarakat, pelanggaran terhadap moral agama dan sosial budaya, dan yang terakhir adanya demonstration effect yang mengarah pada consumption minded. Akhirnya, di sini saya ada kesimpulan, yaitu dalam strategi operasi global yang diperhatikan adalah kita harus memahami pandangan operasi secara global, mengembangkan misi dan strategi, mengambil keputusan operasi yang tepat, dan kita harus bisa mengimplementasikan strategi dalam manajemen operasi. Selesai sudah, sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.